pagi Bu, perkenalkan saya Ezra Syagian, dokter yang bertugas saat ini. Baik Bu, apakah saya boleh tahu alasan Ibu untuk memeriksakan diri saat ini? Apakah saya boleh tahu nama Ibu, umur, alamat, dan pekerjaan? Nah, boleh saya tahu apakah Ibu sudah menikah atau belum? Ini pernikahan keberapa? Apakah Ibu sudah ada anak? Anak berapa? Ibu apakah pernah ada riwayat keguguran atau abortus? Apakah Ibu ada riwayat ANC? Ada suntik TT di mana Bu? Berapa kali? Dan apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Nah, pada kondisi hamil saat ini, apakah gerakan janin aktif? Apakah ada kenaikan berat badan pada ibu? Berapa? Dan apa sering merasakan kontraksi yang kuat akhir-akhir ini? Ada keluar lendir atau darah dari jalan lahir, Bu? Apakah ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, kencing manis, atau tiroid pada ibu dan keluarga? Baik Ibu, sekarang saya akan menentukan tanggal taksiran persalinan dengan menggunakan rumus Nigel, di mana hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Nah, baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan mengukur tinggi badan dan berat badan, dan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Mungkin pada pemeriksaan nanti Ibu akan merasakan kurang nyaman, tapi Ibu tidak perlu khawatir, karena ini juga tidak akan membahayakan janin dalam kandungan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, nah pertama Ibu akan dipersilakan mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu sambil saya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu setelah itu Ibu dipersilakan untuk berbaring telentang dengan menutup paha dan kaki dengan kain yang telah disediakan oleh pemeriksa. Nah, selanjutnya pemeriksa akan mencuci tangan dengan metode 6 langkah WHO. Setelah pemeriksa mencuci tangan, maka pemeriksa menggunakan handscoon steril dan selanjutnya pemeriksa akan berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi tubuh menghadap pasien. Kemudian kita memberitahukan pasien bahwa pemeriksaan akan segera dimulai. Pertama, pemeriksaan Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dengan tangan kiri sambil tangan kanan memfiksasi bagian bawah agar janin tidak tergeser. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan tekan secara lembut dan geser telapak tangan kiri kanan secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Jika bokong maka akan teraba lunak, kurang bulat, dan tidak melenting. Lalu ukur tinggi fundus uteri menggunakan meteran dari atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri. Lalu ukur lingkar perut pasien dalam sentimeter. Kemudian untuk Leopold 2, letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar pada ketinggian yang sama, dan dari atas tekan secara bergantian atau simultan ke arah bawah, dan rasakan apakah punggung, di mana nanti akan teraba tahanan terbesar, rata dan keras seperti papan, atau teraba ekstremitas yaitu seperti bagian-bagian kecil. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Leopold ketiga, yaitu untuk menentukan bagian terbawah janin. Nah, apakah presentasi kepala di mana teraba bulat, melenting, dan keras, atau apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul dengan menggoyangkan bagian terbawah janin. Jika melayang berarti belum masuk pintu panggul, jika terfiksasi berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Pada Leopold keempat, pemeriksa akan menghadap ke arah kaki pasien. Temukan kedua ibu jari kanan dan kiri dan perhatikan sudut yang terbentuk. Apakah konvergen yang berarti belum masuk pintu atas panggul atau divergen yang berarti sudah masuk pintu atas panggul. Lalu tentukan seberapa jauh bagian terbawah janin masuk di pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi di mana angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lanet. Kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Kemudian tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan denyut jantung janin dalam 60 detik. Normalnya DJJ adalah 120 sampai 160 kali per menit.
Selanjutnya, letakkan semua peralatan pada tempat semula dan melakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan, seperti laboratorium dan USG. Lalu beritahukan pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai. Angkat kain penutup dan minta ibu untuk memakai kembali pakaiannya. Kemudian pemeriksa mencuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Dan kemudian persilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar status pasien. Setelah itu, jelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya. Jelaskan tentang rencana asuhan antenatal berkaitan dengan hasil temuan tersebut. Catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan. Jelaskan untuk melakukan kunjungan ulang walaupun di luar jadwal yang ditentukan bila ada keluhan. Serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam.